Kita akan mengarah kepada urusan sholat dengan masker. Di dalam urusan sujud dengan menempelkan jidat, itu yang berat adalah hanya madhab Imam Syafi'i. Di dalam madhab Imam Syafi'i jidat harus nempel. Hidung khilaf dalam hal ini. Kebanyakan mengatakan hidung tidak harus ditempelkan. Pertanyaan adalah maskermu di jidat atau di hidung? Kalau masker di hidung, boleh kita sholat dengan masker. Karena yang harus nempel adalah di jidat. Tolong dalam hal semacam ini kita tidak perlu mempersulit umat. Dalam madhab Syafi'i termasuk yang paling ketat. Sementara madhab lain mengatakan, kalau ada ketutup yang menutup jidatnya, ada mengatakan sah. Madhab Imam Ahmad dan lainnya, ketutup tidak ada masalah. Yang penting benar-benar nempel. Biarpun ketutup sorban, ketutup ini. Madhab Syafi'i yang paling ketat dalam hal ini. Itu pun madhab Syafi'i masih bisa kita menjalankan madhab Syafi'i. Yang penting jidatnya nempel ke tempat sujud. Jadi yang mempermasalahkan itu menunjukkan kalau dia sendiri bermasalah di dalam urusan belajarnya. Umat dalam keadaan begini kok dipersulit dengan yang demikian. Sah sholat dengan masker. Ini untuk kesehatan di kiri kanannya dan untuk kesehatan pribadinya. Bahkan bisa jadi menjadi wajib kalau memang untuk kenyamanan orang yang ada di masjid itu. Bukan sekedar boleh, menjadi wajib. Karena kalau tidak pakai masker, orang tidak nyaman. Mohon maaf kalau batuk dia tidak pakai masker, semuanya pada gelisah. Jadi seperti itu. Adapun masalah bid'ah membid'ahkan sederhana sekali sebetulnya. Ini harus kajian khusus dan kita sudah punya video khusus tentang bid'ah itu apa sih? Bid'ah itu apa? Bid'ah adalah hal yang baru, tentu hal yang baru ada yang sesat dan ada yang tidak sesat. Kalau kita berurusan dengan orang yang dikit-dikit membid'ahkan, kita akan capek. Yang tidak bid'ah akan dikatakan bid'ah. Dia sendiri tidak mengerti bid'ah. Mungkin kita tidak akan bahas masalah bid'ah secara panjang lebar dalam pertanyaan singkat itu, sebab kelihatannya mengarah kepada masker tersebut. Bid'ah secara bahasa ada hal yang bagus, ada yang hal jelek. Bid'ah adalah hal yang baru. Siapa yang bisa mengingkari ada hal yang baik, ada hal yang buruk di dalam hal yang baru. Semuanya tidak bisa mengingkari hal ini. Dan kalau yang disebutkan Nabi adalah kulla bid'atin dhalalah, memang Nabi menyebutkan semua bid'ah adalah sesat. Adalah bid'ah syariah. Dan masalah syariah dikembalikan kepada ulama. Tapi segala sesuatu yang baru tapi tidak bertentangan dengan syariat, diizinkan oleh syariat menjadi tidak bid'ah dhalalah, menjadi bid'ah hasanah. Dan isyarat adanya sesuatu hal yang baru yang baik, Sayyidina Umar bin Khattab dalam riwayat yang sangat masyhur dari beliau waktu mengomentari sholat tarawih yang dengan cara dan model yang tidak pernah dilakukan Nabi, Sayyidina Umar berkata, nikmatil bid'atu hadhihi. Pakai kalimat bid'ah. Jadi nikmatil bid'atu, nikmati itu adalah untuk menyanjung sebaik-baik bid'ah. Ada bid'ah yang baik. Maka Anda lebih bijak saja kalau Anda menemukan orang-orang yang dikit-dikit bid'ah dan sebagainya, sudahlah biarkan anjing menggonggong kafilah berlalu. Anda akan pusing dengan mereka. Kalau bahasanya orang kampung yang waras ngalah. Selesai. Anda jangan pusing-pusing dengan orang-orang yang dikit-dikit bid'ah menyiksa orang dengan kalimat-kalimat semacam itu. Sementara dia pun yang membid'ahkan tidak bertanya pada ustadz yang mengerti tentang masalah tersebut. Hanya menyebarkan fitnah di musola surau-surau kecil yang sudah tentram damai dengan amalan-amalan rutinitas yang diambil dari guru-gurunya. Tiba-tiba dia datang mengatakan tidak sah dan bid'ah, neraka semuanya. Bukankah itu adalah menancapkan duri, keresahan di tengah-tengah masyarakat? Maka dari itu, Anda jangan bergaul dengan mereka. Dengar ceramah-ceramah mereka pun nggak perlu. Anda sakit hati. Cepat beruban nanti, di bab uban hari ini. Sudahlah, Anda tidak usah dengar-dengar ceramah-ceramah mereka. Cari ceramah ulama-ulama yang benar-benar berilmu. Yang menghadirkan kesejukan, keindahan, perdamaian, dan seterusnya. Wallahu a'lam.